Bapak, Ibu, Kakak, Adik semua, apa kabar? Semoga kabarnya baik. Hari ini kita mau mengenalkan presentasi tentang hidup berkelanjutan untuk pemula. Sesuai kata Alkitab, hidup berkelanjutan itu sesuai dengan perintah Allah untuk memelihara bumi kita. Kita mulai dengan berita di sekitar kita. Ini adalah foto TPA Cipeucang. TPA Cipeucang ini adalah tempat pembuangan sampah akhir. Letaknya di belakang klaster Avani di arah Jalan Cisauk. Foto ini memperlihatkan bahwa sebetulnya TPA ini sudah begitu luas. Tumpukan sampahnya lebih tinggi daripada pohon-pohon di sekitarnya. Temboknya longsor, roboh, dan sampahnya masuk ke dalam sungai Cisadane. Pernah nggak kamu mencium udara di Serpong, bau sampah, terutama setelah hujan? Nah, ini akibat dari TPA Cipeucang yang terlalu penuh. Sungai Cisadane juga merupakan sumber air utama untuk pengolahan air di Perumdam Kabupaten Tangerang untuk daerah BSD dan sekitarnya. Kemungkinan untuk sekolah kita juga. Di sisi lain kita bisa melihat bahwa harga barang sangat murah. Kita bisa beli tanpa pikir dua kali. Apakah kita pernah berpikir dalam contoh ini botol plastik butuh lebih dari 400 tahun untuk terurai? Kita masuk ke dalam isu mikroplastik dalam 100 tahun terakhir. Mengapa 100 tahun terakhir? Karena produksi plastik massal itu dimulainya tahun 1955, berarti kurang dari 100 tahun. Plastik menjadi murah dan dipasarkan sebagai barang sekali pakai, barang yang bersih, higienis, dan praktis. Setelah selesai, tinggal buang saja. Apa yang terjadi? Mikroplastik ini terdeteksi di seluruh bagian laut, bahkan di dalam palung laut yang dalam. 6 palung laut di dunia terdeteksi ada mikroplastik, termasuk palung Mariana yang terdalam di dunia. Pada studi jurnal yang lain, peneliti menemukan bahwa mikroplastik ini meningkatkan resiko kanker. Indonesia juga masuk urutan kedua di dunia sebagai negara yang mengonsumsi mikroplastik terbanyak. Tapi bukan itu yang mau saya bahas hari ini. Yang mau saya bahas adalah kita mau memulai mempelajari bagaimana kita bisa hidup berkelanjutan. Hidup berkelanjutan bertolak belakang dengan hidup praktis. Dalam hidup berkelanjutan, kita harus cuci piring. Tidak ada barang sekali pakai. Piring, sendok garpu, bungkus makanan, gelas kopi, botol, saus saset. Yang sekali pakai itu semua adalah sampah yang paling buruk. Nah, pada contoh ini di gambar juga ada foto orang lagi beli bakmi tek-tek. Dan dia bawa wadah sendiri dari rumah. Apakah lebih ramah lingkungan jika saya tidak pakai plastik, tapi saya pakai kardus atau foil? Semua bahan sama-sama menghabiskan sumber daya. Sampah-sampah juga akan berdampak pada lingkungan. Maka dari itu, hidup berkelanjutan dimulai dari pikiran mindset untuk menghargai barang kita dan bumi kita. Mari kita berempati pada bumi kita. Kita bertanya pada diri sendiri. Pada gambar TPA yang kepenuhan, salah siapakah itu? Apakah itu salah pemerintah? Tidak mudah membuat TPA, bisa jadi pengirimannya jadi lebih jauh. Dan apakah masalah ini bisa terulang lagi? Lalu, ketika saya beli minuman di botol plastik atau makanan di bungkusan plastik, apakah saya sadar bahwa plastik butuh lebih dari 400 tahun untuk terurai? Maka ketika saya sudah meninggal menjadi debu, sampah plastik saya masih berbentuk yang sama. Ketika saya berdoa untuk kesejahteraan keluarga saya, apakah sudah diikuti dengan kontribusi kita memberikan bumi yang mereka perlukan? Gaya hidup berkelanjutan sangat identik dengan semboyan 3R. Semboyan ini yaitu reduce, reuse, dan recycle, yaitu kurangi, pakai ulang, lalu daur ulang. Urutannya tidak boleh dibolak-balik. Harus reduce, reuse, dan recycle. Pertama, kurangi. Tentunya tidak dengan mengurangi sampah kita paling mudah ya dengan tidak membuat sampah itu ada. Kedua, memakai ulang. Kita bisa berhemat dengan barang bekas seperti pakaian dan elektronik. Untuk barang yang rusak, kita coba perbaiki. Lalu yang terakhir, daur ulang. Dan barang ini sudah saatnya dibuang, maka kita tidak membawa ke tempat sampah kita begitu saja. Kita pilah mana yang bisa didaur ulang. Yang didaur ulang kita serahkan kepada fasilitas daur ulang. Ironisnya, hanya 9% sampah plastik di Indonesia yang didaur ulang. Mana yang lebih ramah lingkungan pada gambar A, B, atau C? Di sini gambar A dibuat dari plastik,
Terurai 400 tahun dipakai 1 kali. Pada gambar B, gambarnya dari paper cup tapi tetap dalamnya ada lapisan plastik. Waktu untuk terurai 50 tahun dipakai 1 kali. Gambar C, tumbler. Tumbler yang reusable. Terurainya juga sama 400 tahun, tapi kita bisa reuse puluhan sampai ratusan kali. Jika kita fokus pada kurangi dan pakai ulang, maka kita pilih yang bukan sekali pakai, maka kita pilih pilihan C. Tapi ketika kita kepepet, tidak ada opsi C, kita harus pilih, maka kita harus memilih yang terurai lebih cepat. Kembali juga kepada kantong kresek, kantong kertas, atau tas punbon. Hati-hati dengan tas punbon. Tas punbon itu bukan dibuat dari katun, dia dibuat dari plastik polipropilen. Ketika tas punbon terurai, dia bukan menjadi tanah atau kompos, dia menjadi mikroplastik yang bisa mencemari sungai, air, laut, dan seterusnya. Kantong kresek terurai dalam 20 tahun, kantong kertas 1 bulan. Tas punbon bervariasi jawabannya, ada yang menulis 5 tahun, ada yang menulis ratusan tahun. Fokus pada 3R, kurangi dan pakai ulang. Kita pilih yang jangan untuk sekali pakai. Pada dasarnya semua kantong ini bisa dipakai berkali-kali berulang-ulang. Ketika tidak ada opsi yang memadai, kita mau buang, maka kita harus pilih yang terurai lebih cepat. Berikutnya kita memilih bagaimana cara membungkus makanan dengan konsep 3R. Hati-hati untuk makanan dan minuman panas, dalam wadah plastik menghasilkan mikroplastik dan meningkatkan resiko kanker. Pada gambar pertama, orang ini ngetek-tek dengan bawa wadah sendiri dari rumah. Good. Yang kedua, membawa rantang dari besi yang dipakai terus-menerus. Good. Nah, pada saat pembuangan, kita pilih untuk daur ulang. Buangnya di fasilitas daur ulang ya. Berikutnya, kita mempelajari ada produk kewanitaan yang ramah lingkungan. Produk kewanitaan itu didata ada 45 miliar yang terbuang setiap tahunnya. Maka dari itu, kita coba kurangi sampah-sampah yang membahayakan bumi kita. Kita bisa menggunakan pembalut pakai ulang, celana menstruasi, atau menstrual cup. Bagi yang bukan wanita, silakan informasi ini diberikan kepada pasangan atau keluarganya. Apa saja sih yang bisa kita daur ulang? Yang bisa didaur ulang ada banyak, plastik terutama. Plastik dari kantong kresek, botol susu bayi, botol galon, botol air yang sudah tidak terpakai, tin wall untuk take away makanan, pipa, botol air minuman, styrofoam, botol shampoo, botol deterjen, semua bisa didaur ulang. Lebih lain dari itu, ada kertas, kayu, logam, kaca, aluminium, elektronik, semua juga bisa didaur ulang. Daur ulangnya kemana? Ada di list berikut ini. Beberapa bahkan bisa minta jemput sampah. Saya pakai opsi yang itu, saya kumpulkan sampah saya bisa didaur ulang, saya WA minta dijemput sampahnya. Lalu ada juga toko isi ulang bahan rumah tangga, benar-benar zero waste, tidak ada sampah sama sekali. Jadi kita bawa wadah kita ke tempat tokonya untuk mengisi deterjen, deterjen cuci piring, shampoo, dan seterusnya. Juga di sosial media sudah banyak tokoh publik yang mengajarkan gaya hidup berkelanjutan. Berikutnya kita mempelajari soal kompos. Sampah kompos yang dikompos sendiri di rumah itu sangat bermanfaat loh. Pertama, dia mengurangi sampah di TPA. Sampah itu bisa kita kompos menjadi pupuk, lalu kita bisa gunakan lagi untuk halaman rumah kita misalnya. Kompos rumah ini juga mengurangi gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu gas zat-zat yang kontribusi pada perubahan iklim kita. Dan ini adalah contoh kompos yang sudah siap digunakan. Banyak yang bertanya, saya tertarik untuk mencoba, saya sayang bumi, tapi saya bingung mau mulai dari mana. Maka saran dari saya adalah untuk pilih yang paling mudah dulu. Kerjakan secara konsisten, lalu dengan berjalannya waktu, belajarlah untuk langkah berikutnya. Gaya hidup berkelanjutan adalah perjalanan seumur hidup. Beberapa orang sudah advance, orang baru mulai, beberapa orang di tengah. Kita tidak boleh mempermalukan, tidak boleh mengejek, kita semua mencoba sebaik kita. Manusia adalah makhluk yang sangat kreatif. Banyak sekali ide-ide untuk gaya hidup berkelanjutan. Contohnya, kita memilih sabun batang daripada sabun cair karena logistiknya lebih efisien. Bisa juga dengan membeli yang bungkusannya lebih besar supaya sampah bungkusan lebih sedikit. Lebih baik lagi kalau kita belanjanya di toko isi ulang, benar-benar tidak ada sampah. Kita juga bisa masak di rumah untuk kurangi sampah bungkus makanan, naik transportasi umum,
menanam sayur-sayuran di halaman rumah, membiasakan pakaian yang itu-itu saja tidak mengikuti tren, memperbaiki pakaian yang rusak daripada langsung membuang, membawa botol minum dan tempat makan sendiri, membawa tas belanja sendiri. Sekolah juga harus dong turut mengikuti gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah contoh-contoh yang bisa dikerjakan sekolah. Membuat rencana 5 tahun ke depan untuk mengurangi sampah. Opsi lainnya juga memikirkan apa saja yang bisa berdampak baik untuk lingkungan. Apa yang bisa mengajarkan siswa mengenai gaya hidup berkelanjutan. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi ini. Pada akhirnya, Tuhanlah yang mempunyai bumi beserta semua yang berada di dalamnya. Maka dari itu, jika kita menghormati bumi kita juga menghormati Tuhan. Terima kasih.